Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan kami, Rafiuddin Nasir, TFTT Channel. Masih dalam proses pembinaan RB binaan kami dengan ukuran 5x17 setinggi 3 lantai. Dan saat ini saya sedang berada di atas plafon, saudaraku, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kami sudah masuk dalam tahap proses pembersihan gedung. Nah, tentunya proses pembersihan gedung ini kita mulai dari atas plafon dulu, ya. Karena kenapa? Nah, kita lihat ya, di atas plafon ini masih banyak pasir ataupun sisa semen kemarin yang tajam-tajam. Nah, ini akan kita bersihkan semua. Setelah itu kemudian kita akan memasang plastik talang di atas plafon ini, saudaraku. Namun sebelum saya lebih jauh membahas tentang perlakuan kita di atas plafon, terlebih dahulu saya memperlihatkan model plafon di atas RB binaan kami dengan ukuran 5x17 setinggi 4 lantai. Nah, usahakan saudaraku agar RBW-nya tidak panas. Saudaraku membuka pada bagian plafon seperti ini, ya. Nah, agar supaya sirkulasi udara itu berjalan dengan baik, ya. Walaupun Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian menggunakan seng sebagai atap RBW-nya tidak masalah, ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa atap seng ini dalam menghantar panas itu lebih keras daripada atap spandek, ya. Nah, kalau panas matahari kemudian kita pegang seperti ini itu hasilnya serapannya lebih panas daripada atap spandek. Tapi tidak masalah kalau misalnya kita buka ventilasi seperti ini, ya. Nah, artinya pada saat proses pemasangan dinding jangan dipasang full, saudaraku, karena itu adalah sumber panas yang paling besar bersumber dari atap seperti ini, ya. Kenapa? Karena beton menghantar panas dengan atap seng menghantar panas itu jauh berbeda. Lebih keras atap seng daripada dinding, ya. Nah, namun kalau misalnya kita buka seperti ini, nah, angin itu setiap saat lalu lalang, ya. Jadi ketika panas matahari tepat berada di atap seng ini akan mengeluarkan hawa panas, ya, turun ke bawah, ya, turun ke bawah. Nah, kalau misalnya kita buka ventilasi seperti ini, belum sempat suhu panasnya memuncak, didorong lagi oleh angin, ya. Belum sempat memuncak, didorong lagi oleh angin yang ada di sebelahnya. Tapi kalau kita tutup full, ya, atap dindingnya ini di samping kiri kanan, maka hawa panas yang ditimbulkan oleh atap seng ini akan memuncak di bawah plafon seperti ini, ya, di bawah atap seng. Nah, maka sumber panas inilah yang akan turun resapannya ke lantai 4 atau lantai yang ada di bawahnya, terus ke lantai bawah, ya. Nah, itulah yang menyebabkan RBW kita mengalami suhu panasnya meningkat, ya. Karena sumber panas itu, saudaraku, bersumber dari cahaya matahari, ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika matahari mempapar atap seng ini, otomatis di bawahnya itu akan mengalami suhu panas, ya. Yang sebelumnya suhunya dingin akan berubah menjadi panas. Tetapi kalau kita buka ventilasi seperti ini, maka angin itu akan senantiasa lalu lalang, ya. Nah, kalau misalnya angin dari arah sebelah sana mendorong hawa panas ini ke sebelah sini. Sama halnya dengan angin yang dari arah sini akan mendorong hawa panas yang ada di tengah itu menuju ke sebelah sana. Sehingga pada saat di siang hari seperti ini, saudaraku, kita sejuk,
duduk ya. Kenapa? Karena angin itu bersirkulasi. Berbeda kalau kita tutup full ya. Kalau kita tutup full, itulah yang menyebabkan suhu di bawah atap seng ini memuncak, kemudian turun ke lantai bawah ya. Nah, setelah itu saudaraku yang saya hormati, kita akan mengadakan proses pembersihan di bagian lantai ini. Fungsinya karena nanti ini kita akan pasang plastik talang ya. Yang dimaksud dengan plastik talang itu saudaraku adalah plastik hubungan rumah ya, yang biasa saudaraku lihat di puncak atap itu ada plastik berwarna hitam. Nah, itulah yang kita gunakan karena plastik itu tahan panas saudaraku. Kemudian kita susun ya, kita susun sehingga fungsinya apa adalah untuk menutupi celah-celah papan seperti ini ya, celah-celah papan. Nah, karena celah papan ini kita lihat ya, sangat lebar sekali. Nah, kita lihat. Nah, inilah fungsinya kita memasang plastik talang. Usahakan pada bagian pinggir itu kita lekukan ke atas ya. Kemudian nanti kita akan tindis menggunakan papan sehingga suatu saat plastik talangnya tidak akan terangkat ya. Nah, seperti itulah perlakuan kita di atas atap seng ya. Nah, kalau misalnya kita buka seperti ini, tidak perlu kita memasang gabus di bagian atas. Kenapa? Karena setiap saat angin itu bersirkulasi ya. Nah, seperti itu saudaraku yang saya hormati. Baik, kami akan melakukan proses pembersihan ya. Ilandek, buan dulu ini turun. Nggak ada japa di bawah. Nah, kita lihat ya ketinggiannya. Motor di bawah hilang. Nah ya, kita lihat ya ketinggiannya. Saat ini kita berada di lantai 4 ya, dan sangat tinggi seperti ini. Nah, pemandangan yang sangat indah. Dan kita lihat ya populasi burung walet yang ada di sekitar sini itu luar biasa ya. Kita buang turun dulu seperti ini agar di atas ini kita bebas melakukan proses pembersihan ya. Nah, seperti ini. Nah, semua yang pasir-pasir seperti ini kita harus bersihkan karena nanti itu yang dapat melubangi plastik talang kita ya. Nah, seperti itu kita bersihkan. Nah, mengapa kami melakukan proses pembinaan RBW itu biasanya agak lama saudaraku ya, seperti ini. Hal-hal kecil ini harus kita lakukan ya, karena kalau tidak akan berakibat fatal nanti pada RB binaan kita ya. Nah, karena yang namanya RB binaan kita itu berada di bawah tanggung jawab kita, keberhasilannya ya. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak hanya memasang Twitter atau mengatur tata ruang, tetapi tanggung jawab keberhasilan itu berada pada kita ya. Nah, seperti itu. Jadi saudaraku yang saya hormati, dalam proses membina RBW itu tidak instan memang ya. Nah, karena sangat jarang RBW itu pengecekan pertama, kedua, ketiga itu langsung meraih kesuksesan ya. Nah, makanya proses pembinaan RBW itu sangat lama ya. Nah, kalau misalnya kita hanya memasang Twitter saja kemudian langsung kita tinggalkan, bagaimana dengan pemilik gedung? Pemilik gedung itu tidak tahu apa-apa saudaraku ya. Nah, pemilik gedung itu tidak tahu apa-apa dalam menjalani proses keberhasilan gedung itu, tidak tahu apa-apa, karena seandainya pemilik gedung itu tahu, tidak mungkin kita dipanggil ya. Nah, itulah fungsinya kita menangani sebuah RBW. Nah, seperti itu. Jangan dipasang kemudian kita tinggalkan, tetapi proses pengontrolannya itu mulai dari 3 bulan seterusnya itu berada di bawah tanggung jawab kita, karena
tidak semua RBW itu prosesnya cepat, ya. Tipe RBW itu berbeda-beda, saudaraku, ya. Saya sudah mengalami proses RBW yang cepat, yang setengah cepat, ya. Proses RBW yang agak lama, ya. Kami sudah mengalami semua. Nah, kalau kita bingung, bagaimana dengan pemilik RBW? Kalau kita sesak napas, bagaimana dengan pemilik RBW yang tidak tahu apa-apa? Itulah fungsinya kita diamanahkan menangani gedung, karena harapan pemilik gedung itu ya kita bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Seperti itu, saudaraku yang saya hormati, ya. Jadi hal-hal yang sekecil ini kita harus perhatikan, ya. Proses pembersihannya, pemasangan plastik talang, bukan hanya itu, tetapi pengecekan perdana, kedua, ketiga, ya, sampai pemilik RBW itu melaksanakan proses panen perdana. Tidak berhenti sampai di situ, saudaraku, karena proses RBW itu berproses. Maksudnya teknik-teknik RBW itu bertahap, ya. Nah, ada teknik menginapkan burung walet, ada teknik menambah populasi, ada teknik menginapkan anakan. Semua itu punya teknik, saudaraku, ya. Nah, makanya RBW itu proses pembinaannya lama, ya. Nah, seperti itu yang saya hormati. Yang saya perlihatkan ini, saudaraku, adalah hal-hal kecil tetapi bisa berakibat fatal kalau kita sepelekan, ya. Nah, seperti inilah kami melakukan proses pembersihan, diawali dari plafon, kemudian kita melakukan pemasangan plastik talang bagian atas. Setelah itu kita semprot papan sirip bagian bawah, ya. Kemudian lantai bagian bawah sampai ke lantai 1. Setelah itu sudah bersih, kemudian kita baru melakukan pemasangan sekat, ya. Nah, setelah itu kita bersihkan lagi ampas-ampas kayunya. Nah, setelah itu baru kita memasuki proses pemasangan Twitter. Jadi proses membina RBW ini, saudaraku, tidak instan, ya, tidak instan, tapi lama prosesnya, ya. Nah, sambil kita melihat pemandangan yang ada di sini, luar biasa, ya. Padi bervariasi, ada yang kuning, ada yang masih hijau, dan ini ada yang masih hijau, ya. Nah, kita lihat, ya. Nah, populasi burung walet di sekitar sini itu luar biasa, saudaraku. Kenapa? Karena ini adalah area persawahan. Nah, kita lihat, ya. Di sana ada populasi burung walet, ya. Nah, kita lihat. Mudah-mudahan nanti kita bisa memikat burung walet yang ada di sekitar sini. Doakan kami, karena doa itu bisa merubah nasib, saudara. Kita saling mendoakan, ya. Kita saling mendoakan agar supaya kita semua sama-sama sukses dalam berbudidaya burung walet, ya. Karena doa itu bisa merubah nasib, ya. Nasib itu adalah takdir Allah, tetapi kita bisa merubah nasib dengan doa. Jadi kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama sukses. Saya sukses, saudara-saudaraku semua sukses, agar kita bisa menghidupi keluarga kita masing-masing, utamanya dalam berbudidaya burung walet. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.